Halo Hijab Lovers, welcome back to my channel. Jumpa lagi di channelnya Indra Bruno. Oke guys, jadi udah beberapa video ya saya openingnya di dalam hijab. Kenapa di dalam hijab? Karena nih dari kemarin-kemarin ya saya nih bikin video. Saya greget banget nih, banyak banget pertanyaan dari teman-teman semuanya ya tentang bagaimana sih hijab anunya, itunya dan itunya ya. Makanya saya coba buka opening dan closing di dalam hijab ya guys ya. Kenapa? Karena biar bisa saya tunjukin sekalian ya bagaimana reviewnya atau tutorialnya sekalian juga ya guys, kalau misalkan bisa. Oke, jadi di video kali ini saya ingin membahas tentang kok hijab boros ya. Kenapa sih bisa boros? Nah, sebelum kalian lanjut nonton video ini, jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe-nya guys, agar channel saya bisa terus berkembang. Oke, check it out. Oke guys, nggak usah banyak lama lagi ya. Kalau misalkan hijab kalian boros, otomatis yang kalian bongkar terlebih dahulu dan kalian ponis ya, kalian ponis yaitu adalah karburator ya pastinya ya. Dimana sih letak karburatornya hijab? Nah itu dia guys, ini karburator saya juga udah legedu ya, udah kotor sekali, udah kotor banget nih guys. Nah itu dia letak karburatornya, nggak jauh dari titik aki ya. Oke, nah jadi gini pertanyaannya guys, bang kok hijab saya boros sih bang, padahal spoiler udah saya ganti pakai nomor yang irit ya, main jetnya yang paling irit, tapi tetap aja boros. Itu kenapa sih bang? Gini ya, kalau misalkan karburator boros, kalian pakai main jetnya yang irit, sudah diiritin ya, malah jadi ngempos yang nggak ada tenaga. Nah solusinya gimana sih bang, cara ngatasinnya? Oke, nih saya akan jelasin ya apa aja yang mesti dicek ya. Oke, tapi sekali lagi nih buat kalian yang baru datang ke channel saya, ini adalah channelnya tentang hijab 1000 ya, pembahasan tentang hijab 1000. Jadi jangan lupa buat kalian yang suka dengan video saya, dengan channel saya, dengan tutorial-tutorial tentang hijab 1000, silahkan kalian klik tombol like dan subscribe-nya dulu guys. Oke guys, jadi setelah tadi ya main jet karbonnya sudah kalian iritin nih, ternyata loh kok jadi ada perbedaan nih, masih tetap boros dan juga kok jadi nyendat-nyendat gitu. Padahal kan setelannya udah setelan irit nih. Kalian harusnya cek ya pengapiannya. Pengapiannya itu mengenai apa aja sih bang nih, tentang delco ya. Nih delco, kalian cek delconya, api dari platinanya itu, platina diusahain itu jangan bentol ya guys ya. Kalau misalkan platina bentol itu agak tersendat-sendat ya guys ya. Nah jadi kalian cek arus apinya yang ada pada delco guys. Oke, nah jadi kalau misalkan api pada delco itu stabil normal, platinanya juga bagus ya. Ini delco nih, platinanya juga bagus, tapi masih tersendat-sendat juga guys. Apanya sih bang? Oke lanjut, kalian bisa cek lagi nih guys. Kalau misalkan masih tersendat-sendat juga ya, kalian lanjut cek kabel businya. Siapa tahu kabel businya ada yang mati, atau misalkan arus dari kabel businya dari delco ke busi itu nggak normal. Kalian cek satu persatu ya kabel businya. Yang menuju kuil juga kalian usahakan cek ya, takutnya ada arus yang nggak tersalurkan guys. Oke, jadi yang pertama kalian cek delco. Setelah kalian cek delco, kalian bisa cek arus pada kabel businya. Oke, jangan sampai kan kabel businya ada yang mati juga guys. Nah setelah cek kabel businya, jangan lupa kalian sekalian juga cek businya. Takutnya businya udah ada yang lemah guys, jadi apinya nggak stabil. Misalkan busi dari nomor 1 dan 2 itu ada apinya, ternyata nomor 3 itu nggak ada apinya guys. Oke, itu bisa mengakibatkan pincang ya guys ya. Nah itu dia ya, jadi cek pengapian ya. Selain dari karburator sudah diiritin juga tapi masih ada tersendat-sendat ya guys,
iritnya oke lah, nggak terlalu irit, mungkin masih ada borosnya tapi jadi tersendat-sendat. Nah kalian cek delco, kabel busi dan juga businya. Setelah misalkan dari pengapian ketiga ini sudah bagus, termasuk kuil juga ya, jangan lupa kalian cek juga semuanya sudah bagus. Lanjut masih ada tersendat-sendat nih guys, kalian cek kompresinya guys. Kompresi itu apa sih bang? Kompresi itu adanya di sini di setelan klep ya. Ini headnya, kalian cek saja headnya. Klepnya itu ada di sini ya, di head. Jadi kalian tinggal cek saja guys kompresi pada silinder kopnya atau head mesin dari Hijet 1000 ya guys. Kenapa bang harus ngecek kompresi? Karena kompresi ini sangat berpengaruh guys. Oke, jadi kompresi ini kalau misalkan kompresinya bagus, otomatis nanti pengapiannya juga stabil ya guys ya. Beda lagi kalau misalkan pengapian udah oke, karbu udah oke, ternyata kompresinya yang melempem ya guys. Kompresinya melempem itu juga bisa mengakibatkan pada keborosan karena ada putaran mesin yang enggak stabil ya, sehingga mengakibatkan nantinya kalau kompresi ngaco juga biasanya busi sering basah, busi cepet hitam, mengakibatkan kan pengapiannya juga jadi kurang stabil guys. Nah seperti itu ya guys ya penjelasan dari saya. Jadi kenapa sih Hijet boros? Sebenarnya pada dasarnya ya Hijet itu enggak boros guys. Hijet itu sangat-sangat irit, bahkan sampai tipe-tipe mobil sekarang ya keluaran Daihatsu menurut saya itu sangat-sangat irit ya, mobil-mobil dari keluarannya Daihatsu guys. Makanya saya suka produknya Daihatsu guys. Oke, ini bukan endorse ya guys, saya belum punya endorse. Pokoknya menurut saya aja produk Daihatsu itu mantap, iritnya dapat, bandelnya oke. Nah jadi itu dia ya buat teman-teman yang kemarin nanya kok Hijet saya boros sih bang, padahal karbu udah dibenerin, udah diganti main jetnya sama spoiler yang lebih irit, tapi kok masih tetap boros. Itu apanya sih bang? Nah udah saya jelasin ya tadi ya. Silahkan kalian praktekkan sendiri ya, cek bagian pengapiannya. Nah guys itu dia ya video saya kali ini. Jadi buat teman-teman semuanya nih, kalau misalkan ada yang mau bertanya, silahkan kalian jangan sungkan ketik saja di kolom komentar. Insya Allah nanti satu persatu sama saya akan dijelasin dan juga dijawab pertanyaan lewat video ya, nggak akan saya balas lewat komen. Kenapa saya jarang balas lewat komen? Karena kalau misalkan lewat chat itu atau chat di komen ya nanti saya balas, itu takutnya kalian kurang mengerti nantinya. Beda kalau misalkan saya jelaskan lewat video secara kayak gini ya, secara langsung. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa mengerti apa yang saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Karena saya juga berawal dari pemula ya, sampai sekarang juga saya masih pemula, saya masih belajar tentang perawatan Daihatsu Hijet 1000 ya. Tapi berawal dari pemula itu misalkan ya ada trouble dikit-dikit lah misalkan di jalan, bisa lah memperbaiki sendiri ya guys ya. Jadi nggak perlu lah, insya Allah misalkan nggak perlu ngerepotin untuk Mayday misalkan ya, nggak perlu juga ya guys ya. Kalau misalkan kita bisa ngoprek sendiri, jadi perjalanan kemanapun kalau misalkan kita bisa ngoprek sendiri itu akan terasa nyaman ya guys. Nah guys, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya buat kalian yang baru datang ke channel saya kali ini. Oke, jadi saya mau OTW tapi saya nggak OTW pakai Bruno ya nih. Jadi saya OTW-nya pakai motor tuh. Tapi di hujan, kayaknya udah turun hujan nih guys di luar ya. Di luar udah turun hujan nih guys. Aduh, oke. Pokoknya doain aja lah guys. Semoga saya sehat terus ya, sehingga saya bisa membuat konten setiap harinya nih buat kalian ya. Karena saya juga udah kangen nih nggak bersapa dengan para subscriber saya. Waduh, udah lama banget saya nggak membuat konten nih guys. Oke, jadi dari kemarin ya saya coba mulai aktif lagi karena kasihan juga lah. Mungkin para subscriber saya juga membutuhkan tutorial dari Hijet 1000-nya ya, karena jarang banget nih ada konten kreator yang membahas tentang Daihatsu Hijet 1000. Nah, akhir kata dari saya, salam madep Indonesia.